Ikhwan dan akhwat fillah, sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama kita bentengi akidah umat dengan mendukung channel-channel Islam dengan like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar ikhwan wal akhwat fillah tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jangan berikan ruang para perusak Islam untuk meracuni akidah generasi kita. Salam ukhuwah, salam kreatif. Nanti dulu jangan pamit. Aduh, masih kangen saya ini, belum Pak kasih karunia bertanya. Ada kegiatan ya Pak Kece. Boleh. Nah, ini Pak Kece jauh beda dengan Pak Kece. Ini kalau baru. Dengan ini berilmu ini. Tahu saya, dia suhu ilmu jauh. Sorok nahu manteknya paham dia. Makanya saya nyambung baru dengan dia. Baru nih Pak Yusuf mendapat lawan agak seimbang nih. Nggak ngeyel nih, berilmu ini orang nih. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Jelas Pak ya? Ya, silakan. Ya, ini mohon maaf sebelumnya saya mau tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kece ya, karena Pak Kece ini kan mantan muslim nih. Nanti kalau saya kurang beretika silahkan di-kick saja. Saya mau diskusi istilahnya untuk mencerahkan masyarakat ya, masyarakat kita yang jelas. Pak Kece untuk masyarakat saudara saya yang Kristiani pun dengan saya juga mencerahkan masyarakat dari umat muslimin. Masalah bahwa Nabi Muhammad tidak menjamin umatnya masuk surga. Betul begitu ya Pak Kece ya? Betul. Ya. Nah, Pak Kece kan mantan muslim nih. Seharusnya kan Pak Kece tahu bahwa sumber hukum Islam selain Al-Quran kan ada di hadis. Bahkan kalau kita hanya baca Al-Quran, itu umat muslim tidak bisa sholat. Karena di dalam Al-Quran hanya ada perintah sholat. Sedangkan cara praktek sholatnya itu dijelaskan lewat hadis. Memang betul di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menjamin ya Nabi Muhammad SAW itu masuk surga. Secara eksplisit disebut Nabi Muhammadnya. Walaupun secara umum itu jelas banyak sekali gitu. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh, maka saya udah khuluhumul jannah akan masuk ke dalam. Mana Muhammadnya di situ? Ya, itu saya bilang tadi, kalau secara eksplisit menyebut Nabi Muhammad tidak masuk surga, itu tidak jelaskan. Tapi secara implisit, sesungguhnya orang beriman dan yang beramal soleh, jelas Nabi Muhammad kan beriman. Berarti masuk dalam ayat situ gitu. Makanya saya jujur. Taruh dari mana Muhammad beriman? Orang ya, beriman itu tidak membunuh. Ya. Memang Nabi Muhammad itu hanya membunuh satu kali ketika masa hidupnya. Emang ngalamin pada waktu itu, jangan so tahu Anda. Enggak. Nih, kalau masalah dengerin, saya punya data nih hadisnya. Sunan ya, Ibnu Majah nomor 783. Di sini dikatakan bahwa aku sangat berkeinginan agar sholat ditegakkan. Lalu aku perintahkan seseorang laki-laki sholat bersama manusia. Sedangkan aku bersama beberapa laki-laki pergi membawa kayu bakar menuju orang yang tidak ikut sholat berjamaah hingga aku dapat membakar rumahnya. Kalau tidak ikut berjamaah saja rumahnya dibakar. Nah, sekarang faktanya faktanya sekarang di lapangan Pak, kalau ada yang tak berjamaah dibakar nggak umat muslim di rumahnya? Kan nggak? Ada. Contohnya gereja katedral di Makassar. Kan tidak pernah berjamaah dengan orang Islam. Masalah yang berjamaah. Tadi kan Bapak baca hadis bahwa siapa yang tak berjamaah boleh dibakar rumahnya. Sedangkan umat Islam di Indonesia ini banyak yang tak berjamaah sholatnya Pak. Nggak pernah kita dengar berita rumah umat muslim dibakar gara-gara tak berjamaah. Tak ada Pak. Sekarang Muhammad ini tinggalnya di mana? Di Arab kan? Gimana Pak? Muhammad tinggalnya di Arab apa di Indonesia? Jadi Arab. Nah, itu orang Khaybar ini yang diancam. Bukan orang Indonesia. Makanya kalau ada di Indonesia, yang ingin membunuh semacam meniru ajaran ini patut ini dikandangin kayak si imam besar itu.
Bapak barusan mengutip hadis riwayat Ibnu Majah yang belum jelas kesohihannya. Ini saya kutip hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari ini hadisnya paling sahih. Ini berkenaan yang tadi Pak ya, kita kembali ke pokok yang tadi. Nabi Muhammad bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah," bahwa semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan memasukinya. Nah, baik. Itu dalam hadis itu, Bukhari, Pak. hadis Bapak itu kan firman Allah bukan? Jadi saya kutip hadis juga. Iya, hadis itu firman Allah bukan? Nah, kalau untuk itu Pak, di dalam Alkitab pun, mohon maaf sebelumnya, itu kan tidak semuanya perkataan Yesus, tapi ada juga perkataan Paulus. Jadi ibaratnya, Ini kalau di perkataan Muhammad Alkitab itu kan? perkataan Yesus dengan perkataan Paulus itu dicampur, tapi dalam Al-Quran, perkataan Nabi dengan perkataan Allah itu tidak dicampur. Perkataan Allah disusun menjadi Al-Quran, perkataan Nabi disebut dengan hadis. Itu bedanya Pak. Oke. Jadi gini Pak, kami tidak mempermasalahkan, saya pribadi Bapak mau masuk Kristen silahkan. Tapi ya kami minta tolong Bapak jangan ngutip-ngutip dari Islam untuk menjelek-jelekan Islam. Di mana saya menjelekan? Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan dalil. Banyak, Pak, mohon maaf, udah banyak. Begini, yang menjelekkan Islam itu adalah Al-Quran sendiri. Contoh. Nah, ini salah satunya. Contoh, dengerin. Contoh, surat 72 Al-Jin ayat 19. Di situ dikatakan bahwa Muhammad itu kerumuni jin. Apakah itu tidak boleh disiarkan ke dunia? Ya, terus? Silakan baca. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Tolong admin ditunjukkan. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Biar tahu nih orang, karena ini kan belum tahu ini. Boleh. Ya. Sebentar kita screen dulu ya. Iya. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Silahkan ditampilkan. Surat 72 ayat 19. Ayat 19. Biar dunia tahu. Ya. Iya, boleh, silahkan. Jadi supaya Muhammad KC ini tidak berbicara asal-asalan. Jadi punya bukti data yang konkret. Bisa ditampilkan, Pak? Iya, sebentar. Ya, boleh. Sebentar ya, kita share screen dulu. Ya, boleh. Oke, itu sudah ada di layar. Nah, coba ayat 19 baca. Ya. Bahasa Arabnya baca, silakan. Silakan Pak Kace, baca. Bahasa Arabnya baca. Saya uji Islam Anda bisa hafal Quran. Boleh. Surat Jin ayat 19 ya. Benar. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Nah, silakan Pak Kaca dibaca. Silakan terjemahnya. Terjemahnya sekalian. Kita lihat terjemahnya Pak ya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Masalahnya di mana Pak Kaca? Masalahnya Muhammad itu benar kan dekat dengan jin. Yang namanya dikerumuni itu dekat dengan jin. Jadi kalau ayat ini tidak boleh dibaca oleh Muhammad KC, berarti harus dihapus ayat ini dari Quran. Bukan lalu di mana Muhammad KC menghina Islam? Selama hidupnya atau sekali? Itu masalahnya Pak. Ya? Ini selama hidupnya tiap hari atau sekali? Ya saya tidak bisa mengatakan selama hidup atau sekali. Yang penting di sini sudah dijelaskan ayatnya. Sekarang alasan Anda apa lagi? Apanya Pak? Ya, sekarang Anda mau berdalil apa lagi? Jelaskan ini gimana Muhammad dikerumuni jin. Ya, ini bukan satu aib, Pak. Hah? Bukan satu aib, itu nggak apa-apa, bukan satu aib, tapi dunia sudah tahu ya bahwa Muhammad ini dekat dengan jin. Bukan, kita kan tahu tuh ayat yang populer ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di situ tidak ada kata Muhammad original teksnya. Tafsir para ulama, mohon maaf sebelumnya, tafsir para ulama itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya diutus untuk manusia, tapi seluruh makhluk termasuk para jin. Oke. Berarti jin disunat ya?
Bagaimana cara menyunat jin? Nyunat jin gimana? Sementara masuk Islam masih sunat. Pak. Saya bukan jin, nggak tahu Pak. Oke, Pak Yusuf ke surat 3 Al-Imran ayat 45. Pak Aceh, kita kembali yang sebelumnya biar clear. Iya, itu udah selesai ya, deal. Ya. Sekarang jadi, saya akan tunjukkan komparasi ayat ini. Ya kan? Pak Aceh ini sering di video-video bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menjamin umatnya. Ternyata ada, Pak. Di mana? Tadi sudah saya bacakan di dalam hadis Bukhari. Oh, ya itu mah hadis ya. Karena saya percaya bahwa hadis itu karangan manusia, bukan firman Tuhan. Nah, kalau begitu lain lagi ceritanya, Pak. Ya. Nah, jadi kalau gini, Bapak nggak percaya, ya silakan boleh. Tapi kan itu dipercaya oleh umat Muslim, Pak. Jadi kalau Bapak menyampaikan itu atau menyalahkan hadis itu, nanti umat Muslim akan tersinggung. Enggak, itu kan bagi saya, bukan bagi Anda. Ya, tak masalah, Pak. Kami tak memaksa Bapak percaya hadis, nggak masalah. Cuma saya kalau Anda, iya kan itu hadis. Kalau bagi saya bahwa tidak percaya, Islam itu hak saya kan. Oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Lewat hadis Bukhari yang sahih tadi, bahwa semua umat Nabi Muhammad masuk neraka. Hanya saja perbedaannya, kalau di dalam Islam, ya Pak Aceh tahu, bahwa itu tergantung amal ibadahnya, ditimbang dosa dan pahalanya. Kalau banyak pahalanya masuk surga langsung, kalau lebih banyak dosanya masuk neraka dulu, baru masuk surga. Dan ini sebuah keadilan, Pak. Kalau seandainya semua dipukul rata, katakan yang berdosa, yang dosanya sedikit, yang dosanya menggunung, yang nggak ada dosa, yang soleh, yang baik, itu langsung masuk surga. Ini jelas gak adil gitu. Oh gitu. Oke, kalau memang itu pendapat Anda silakan. Itu kan bagi saya. Ya, betul, bagi saya hadis itu kan kami pun tidak merasa manusia untuk sama keyakinannya dengan kami. Yang kami himbau tadi, minta tolong jangan mengutip ayat Al-Quran. Kami saja umat Muslim tidak semena-mena diperbolehkan untuk mentafsirkan Al-Quran, tetap kembali ke para ulama yang thiqah, yang terpercaya memang, Pak. Makanya zaman sekarang ini ada saya kan yang tidak mau. Sekarang ini ulama ini yang ada hanya menyampaikan pendapat ulama-ulama dulu yang dekat asalnya dengan Nabi Muhammad. Itu sebabnya di dalam penyeleksian hadis itu para ulama sangat selektif sekali. Itu saking hati-hatinya. Makanya dalam Islam itu ada sanad, ya, ada sanad. Sanad itu mata rantai periwayatan satu teks hadis maupun Al-Quran. Nah, ini yang menguatkan kami, kepercayaan kami. Dan tidak semua, kalau semuanya diambil itu hadis bisa ratusan ribu, bahkan jutaan. Tapi yang ada di kitab-kitab hadis yang populer, di kitab 9 ya, kitab hadis Kutubut Tis'ah, itu hanya beberapa ribu, Pak, nggak sampai 100.000. Oke. Anda kayaknya santri ini, paham hadis ya. Gimana Pak Aceh? Ya, Anda kayaknya nyantri ya, paham hadis ya. Alhamdulillah pernah nyantren. Baik, terima kasih. Kalau memang seperti itu saya akan tanya. Intinya kita tetap hidup di Indonesia, kita tidak boleh saling menyinggung. Islam mengajarkan toleransi dan itu sudah terbukti di Indonesia. Alhamdulillah tidak ada satupun orang Kristen yang dibantai di Indonesia ini, tidak ada. Itu. Bahkan saya Pak Aceh berdampingan dengan non-Muslim Pak Aceh, dengan Kristen saya. Oke, bagus. Kalau Islam seperti Anda semua, Indonesia akan aman. Tapi kalau tadi Anda mengatakan umat Islam itu diselamatkan karena amalnya, betul? Nggak ada, Pak. Di situ tidak dijelaskan karena amalnya. Jadi apanya? Jadi yang bisa menyelamatkan dalam Islam apanya? Semua makhluk, semua umat Islam itu masuk surga dengan karunia Allah, bifadlillah. Kenapa tadi bilang katanya tergantung amal-amalannya? Tergantung amal-amalannya. Kita ke surga, Pak. Terlalu sedikit amal kita. Kalau kita mau beli surga nggak beli, Pak. Jadi itu karunia Allah kalau ada orang yang masuk surga. Memang benar, masuk surga itu karunia Allah. Cuma pertanyaan saya, Anda pernah ketemu dengan Allah di mana? Nah, kalau itu pertanyaannya, Pak, Bapak pernah ketemu roh di mana? Oh, saya hidup dengan roh Allah. Makanya saya bisa bersuara keras. Nah, Anda ini jadi sesuatu yang ada itu, Pak. Berarti Anda hidup itu merasa sendiri ya, merasa kuat sendiri. Enggak, bukan begitu, Pak. Kita kan di dalam Islam itu kan, kalau Pak Aceh kan mantan Muslim pasti pernah belajar tuh bahwa sesuatu yang ada itu terbagi dua, Pak. Ada yang bisa kita temukan lewat panca indera, ada yang bisa kita temukan lewat akal. Ilmu itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dicium, nggak bisa dipegang, tapi hanya akal yang bisa menemukan ilmu. Begitu juga Tuhan, Pak.
Allah tuh Oke. nggak bisa dilihat, nggak bisa Oke. dipegang, nggak bisa disentuh, tapi ada gitu Pak. Jadi nggak setiap yang Oke. ada tuh bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dilihat Pak. Saya tanya Gitu. Anda, Ya, ketika cerita Musa dikejar Fir'aun, ya kemudian betul. mengangkat tongkat bisa belah lautan, masuk akal nggak? Tidak masuk akal, makanya namanya Tidak kan? mukjizat. Nah, Ya betul. terus bagaimana bisa menemukan itu, bisa percaya bahwa itu dari Tuhan? Apanya Pak? Bagaimana Gimana, Anda gimana? bisa percaya itu bisa dari Tuhan? Kalau kami Muslim, apa yang diceritakan Al-Quran itu kami percayai sebagaimana Pak Kace, apa yang disampaikan dalam Alkitab pasti Pak Kace percaya. Jadi kesimpulan umat Islam masuk surga lewat apa? Kesimpulannya Pak, lewat karunia Allah masuk surga Pak. Nah, untuk Kasih bisa sayang Allah. mendapat karunia Allah itu apa caranya? Cara mendapatkan karunia Allah, kasih sayang Allah itu dengan berusaha sekuat tenaga kita mengamalkan ajaran agama Islam ini, menjauhi larangannya, kemudian mengerjakan segala perintahnya. Samalah seperti di agama-agama lain mungkin kan. Masa iya orang jahat dekat dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah gitu. Tapi walaupun demikian dalam hadis Bukhari tadi dijelaskan bahwa seluruh umat Nabi Muhammad ujung-ujungnya insya Allah masuk surga, hanya saja tadi kalau dosanya Makanya banyak saya membunuh bertanya, sebagai keadilan makanya Allah saya maka bertanya masuk kepada neraka dulu. Anda, di mana Nah. ayatnya bahwa Muhammad akan menyelamatkan? Kalau Anda menyandarkan kepada umat Muhammad akan masuk surga, di mana ayatnya? Kan tadi saya sudah bilang Pak, kalau di dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan secara langsung disebut nama Nabi Muhammad, itu tidak ada tadi saya sebutkan Pak. Oke, saya butuh Nah. itu aja perkataan Anda bahwa Muhammad Nah, tidak bisa saya sampaikan menyelamatkan. tadi. Cuma tadi Pak Hmm. Kace ngutip hadis, bahkan tidak sedikit Pak Kace dalam khotbahnya ngutip hadis, makanya saya kutip hadis Imam Bukhari tadi Pak. Iya, Itu. jadi Anda Nah, hanya tadi mengandalkan saya kata betul hadis tadi kan? bahwa kalau secara eksplisit disebutkan Nabi Muhammad itu masuk surga, memang tidak ada. Tapi kalau secara implisit Nabi Muhammad masuk surga jelas karena banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang yang Oke. beriman dan beramal soleh akan masuk surga. Itu sudah Oke, banyak oke, dalam oke. Al-Qur'an. Dan Nabi Nah, Muhammad begini. termasuk jelas orang yang beriman. Oke, oke. Gitu. Masa iya umat Kalau beriman masa Nabinya enggak kan begitu, Pak? begini, sebenarnya Ya, ya. Muhammad itu Muhammad yang mana yang menjadi utusan Allah itu? Maksudnya gimana Pak Kace? Muhammad siapa? Karena nama Muhammad itu banyak. Ya, saya Pak Kace nanti mau nanya Muhammad bin Abdullah itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Begitu paling. Nah, itu maksud saya. Ya, Udah ya. tahu kan? Ya, Nah, tadi kan saya Muhammad sudah bin Abdullah sampaikan tidak Pak ada. Kace Kenapa dipercaya? bahwa sumber hukum Islam ini itu ada Quran, ada hadis Pak Kace. Jadi tidak selamanya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu sudah mencakup semuanya. Al-Quran itu Oke, pedoman secara umum saja. Makanya ada hadis Oke. Pak Kace. Kalau sholat Baik. kita mau ikut Al-Quran nggak bisa sholat orang Islam Pak Kace karena penjelasan tentang sholat itu dijelaskan di dalam hadis dan sunnah Rasul. Begitu Pak Baik, Kace. baik. Itu kan tadi Iya. begini. Mohon maaf Pak Kace sebentar. Tadi kan sudah saya sampaikan, ada Quran, ada hadis. Quran firman Allah, hadis perkataan Nabi Muhammad dan juga perilaku Nabi Muhammad. Itu sama seperti di dalam Alkitab. Ada perkataan Yesus, ada perkataan selain Yesus. Bedanya kalau dalam Oke. Alkitab itu digabung, kalau dalam Islam itu dipisah, Pak. Begitu. Oke. Nah, pertanyaan saya begini, di mana Boleh, ayatnya di Al-Qur'an bahwa Isa Al-Masih itu akan membawa manusia ke surga kepada Allah? Di mana ayatnya? Gimana Pak Kace? Di mana ayatnya bahwa Isa Al-Masih itu terkemuka dunia akhirat dan akan membawa manusia ke surga? Di mana ayatnya? Gimana? Mohon maaf, ulang. Anda kan orang Islam, kelihatannya Anda santri, pendidikannya lumayan. Saya tanya kepada Anda, di mana ayatnya bahwa Isa Al-Masih terkemuka dunia dan akhirat? Sebentar Pak, saya tidak hafal nih Pak. Oh, baik. Tapi kalau memang tidak hafal, saya belikan bocoran. Silakan Pak Yusuf tolong dibukakan surat 3 ya, Al-Imran 45. Itu kan memang yang sering Bapak baca, jadi Bapak hafal. Iya. Makanya biar Anda juga tahu. Silakan. Boleh. Ya, ini udah nggak asing bacanya. Nah, baca ini. Ya, boleh. Arabnya sudah percayalah, ini terjemahnya aja lah biar semua orang tahu. Ya, silakan betul. baca itu. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maria, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Masalahnya apa Pak Kace?
Yang pertama, terkemuka dunia akhirat bukan Muhammad. Al-Quran dengan jelas menyatakan Isa Al-Masih. Yang kedua, Isa Al-Masih adalah, nanti dulu. Yang kedua, boleh. Isa Al-Masih adalah orang yang didekatkan dengan Allah. Yang ketiga, di mana ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad dekat dengan Allah? Ya, ini saya ke yang pertama dulu Pak Kaceh ya. Pak Kaceh tadi menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran Isa Al-Masih ini adalah orang yang dekat dengan Allah, betul Pak Kaceh ya? Ya. Terkemuka di dunia akhirat ya. Tapi saya aneh, heran, ada Bang Didit kalau tak salah itu menyebutkan, bahkan beberapa di antara saudara saya yang Kristiani menyebutkan bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan Nabi Isa dalam Al-Quran. Pak Kaceh, gimana itu? Enggak, yang harus Anda renungkan ini, yang harus Anda renungkan ini bukan masalah, makanya jangan berpedoman kata orang. Kalau kata orang kan akan berbeda versi. Yang harus Anda renungkan ayat ini loh. Yang jelas juga itu. Ya, banyak. Yang harus Anda renungkan. Makanya Anda jangan merujuk kepada manusia. Di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus, ada yang bilang beda gitu Pak. Oke. Anda mau berpedoman kepada kata orang atau mau berpedoman kepada Quran? Ini ayatnya. Saya tetap kepada Quran, Pak Kaceh. Oke. Sekarang Anda harus terima ini bahwa terkemuka dunia akhirat itu dari Isa Al-Masih. Orang yang dekat dengan Allah Isa Al-Masih. Nah, untuk ayat Muhammad mana dekat dengan Allah? Itu ada di dalam surah apa ya? Saya lupa lagi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu maqaman mahmuda, kedudukannya terpuji. Bahkan para ulama mufassir, ahli tafsir itu menjelaskan maqaman mahmuda itu adalah satu derajat yang tidak ada satupun manusia, bahkan seorang nabi dan rasul yang menyamai derajat itu, Pak Kaceh. Menurut para ulama, Pak Kaceh ya. Oke. Begitu. Kalau Anda berbicara, mengeluarkan dalil, jangan di mulut. Ya. Siapa tahu itu hadis, seperti saya tampilkan nih ayatnya di surat ini, nanti biar lupakan. Ya. Silakan. Iya. Boleh. Sebentar, Pak. Surat berapa? Aduh. Sebentar, Pak ya. Baru nih Pak Yusuf mendapat lawan agak seimbang nih, nggak ngeyel nih, berilmu nih orang nih. Siapa tahu ini jamaah Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Tapi kalau saya alhamdulillah di jamaah Tuhan Pak Kaceh. Iya. Saya sudah di jamaah. Al-Isra ayat 79 Pak Kaceh. Al-Isra ayat 79. Silakan tampilkan Pak. Biar dunia tahu nanti balik lagi ke ayat ini Pak Yusuf. Ini belum selesai tuntas ini. Masih berkelit dia. Surat berapa Pak Kaceh? Surat 17. Ayat Al-Isra ayat 79. 79, silakan. Surat 17 ayat 79. Nah, begini diskusi itu. Oke, silakan dibaca. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Betulkah ini firman ya? Ya, betulkah ini firman Tuhan? Ya, kalau saya muslim ya jelas, Pak Kaceh. Oke. Apakah Allah mengatakan mudah-mudahan? Mudah-mudahan Tuhanmu siapa? Mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Makanya Pak Kaceh, kita nggak bisa tekstual kalau memahami Al-Quran. Ya, jangan begitu. Ini dalil ngeles. Kalau Anda alasannya macam-macam. Bukan begitu Pak Kaceh. Saya kan berdalil dengan pemahaman Muslim nih kan. Ya, silakan pemahaman Muslim. Ya. Jadi kalau memang ini benar, para pendengar lo banyak nih ya. Jadi mana yang benar? Jangan doanya doa ngeles gitu. Silakan jelaskan. Ini di sini kan ada kata mohon maaf sebentar, ini kan ada kata mudah-mudahan. Ada kata maqamah mahmuda tuh di ujung ayatnya Pak Kaceh. Iya. Anda mau silakan mau dikembangkan kata maqamah mahmuda silakan. Yang penting terserah Anda sekarang jelaskan ke publik. Ya, nah maqamah mahmuda itu menurut para ulama
walaupun di sininya katanya menggunakan kata asa, ya, asa ini kalau di dalam ilmu nahwu itu kan li taroji, ya. Kemudian makom mahmuda, di sini para ulama menjelaskan bahwa makom mahmuda ini bukan hanya mudah-mudahan Pak Kacek, tapi memang Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan derajat makom mahmuda karena memang Nabi Muhammad rajin sholat tahajud, bahkan sampai bengkak kan dalam riwayat-riwayat hadis itu. Pak Kacek lagi Muslim tahulah itu kan. Nah, para ulama memberikan tafsir makom mahmuda itu adalah derajat yang tinggi, tempat yang terpuji. Nah, dijelaskan para ulama, itulah makomnya Nabi Muhammad, tidak ada satupun manusia dan juga para nabi dan rasul yang derajatnya menyamai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu Pak Kacek. Kalau Pak Kacek tidak setuju ya silakan gitu kalau kan. saya Kami sih, hanya ya, menyampaikan dalil. saya nggak setuju kalau salah. Saya Ya. kalau benar setuju. Cuman Ya. ini yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah berfirman mudah-mudahan? Apakah Allah itu tidak tahu harapan ke depannya? Gimana Pak Kacek? Ini ada kata mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang lebih terpuji, kayak yang lebih tempat yang terpuji. Nah, ini kata mudah-mudahan ini kata Allah atau kata seorang manusia? Ya ini kata Allah. Kok Bahkan Allah tidak tahu ya? Berarti Allah tidak maha tahu kalau Allah di dalam ayat yang lain. mudah-mudahan. Maaf, sebentar Pak Kacek. Di dalam ayat yang lain banyak yang Allah itu bertanya. Contoh misalnya dalam surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Enggak, Gitu kan? enggak usah lari kemana Apakah dulu. kamu tidak melihat kejadian ashabil fil, itu tentara gajah? Itu bukan Allah nggak tahu Pak Kacek. Tapi namanya dalam ini ayat ini nih. Al-Quran, Ayat ini alasannya bagaimana? Kok bisa mudah-mudahan? Katanya ini Allah yang saya lagi berbicara. jelaskan nih Pak Kacek. Ini saya lagi jelaskan. Di sini kan asa, pakai kata mudah-mudahan. Nah, masih mending di ayat lain Allah bertanya. Begitu. Nah, Allah bertanya sama dengan kata asa, mudah-mudahan, bukan berarti Allah nggak tahu, tapi namanya istifham takriri dalam istilah pesantren itu. Yang bertanya demi menetapkan gitu, Pak. Kan kita nih biasanya kalau apa namanya ada peristiwa penting tuh kan kita menjelaskan tapi dengan bertanya begitu. Namanya istifham takriri dalam istilah tafsir. Begitu Pak Kacek. Jadi bukan berarti Allah tak yakin. Jadi gini, ini ayat tidak menjawab pertanyaan saya. Karena pertanyaan saya, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Ini jelas dekat nih, Pak Kacek. Tidak ada di sini kata dekat. Tidak ada di sini kata dekat. Oh, kalau mau begitu tekstual nggak bisa. Makanya Pak Kacek di dalam Muslim kita sendiri, kalau ini kalau jawaban seperti itu. Di dalam Muslim itu ada aliran yang tekstual. Enggak usah dengan di dalam Muslim. Jadi berarti Anda akan balik ke tadi Pak, yang 45 itu. Saya ini buat perbandingan ini. Ya, boleh. Ayat ini perbandingan. Coba kembali ke Ali Imran ayat 45 tadi biar nyadar dulu ini, karena ini susah ini, orang sudah berkarat ini belum nyadar ini. Boleh. Ya. Surah 3 Ali Imran 45 itu tadi. Ya, yang tadi Pak ya. Pertanyaan saya kan saya sama tafsirnya enggak? Pokoknya mas silahkan aja jelaskan, Anda jelaskan ke publik. Kita kan mengedukasi penonton, ya. Boleh. Sebenarnya ini sudah saya pernah jelaskan. Ini dengan ayat ini surat 3 Al-Imran 45 ini dengan jelas dan gamblang mengatakan bahwa Isa Al-Masih terkemuka dunia dan akhirat. Yang ketiga, Isa Al-Masih adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, tadi kan pertanyaan saya, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Anda memberikan Al-Isra ayat 79. Ternyata tidak ada kata dekat di situ ya. Saya mohon ayat ini Anda renungkan dan pertimbangkan. Ini kalau Anda memang berpedoman kepada Al-Quran. Ya, kecuali kalau tidak berpedoman ke Al-Quran, itu terserah. Mungkin itu saja dulu dari saya. Renungkan ayat ini, ternyata yang dekat dengan Allah itu bukan Muhammad, tapi Isa Al-Masih. Ya. Boleh. Gitu. Boleh bicara sedikit lagi, menyelamatkan Anda. Ya. Boleh bicara sedikit lagi? Boleh. Oh ya. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah intinya kita tetap berargumen dengan apa yang kita yakini, dan itu tidak salah kan? Karena kita wajib berkeyakinan bahwa agama kita yang paling benar dan wajib kita ikuti menurut keyakinannya masing-masing. Jadi ini pesan untuk yang Muslim bahwa
kita tidak bisa memahami Al-Quran lewat tekstual saja, maka itu sebabnya kenapa banyak kitab-kitab tafsir Al-Quran, karena sulit memahami Al-Quran dengan otak kita yang sangat terbatas. Oleh sebab itu para ulama membuat banyak sekali tafsir Al-Quran. Nah kalau kita buka tafsir Al-Quran, surah Maryam ini, itu bisa jelas Pak Kacai sebenarnya. Tapi ya tak apa-apa, karena Pak Kacai tidak mau tafsir Al-Quran kan, dan itu memang hak Pak Kacai. Tapi kalau kami muslim itu tetap merujuk ke tafsir Al-Quran, karena banyak ayat mutasyabihat istilahnya dalam Al-Quran, itu ayat-ayat yang tidak bisa dipahami lewat teksnya saja. Bahkan ayat Quran kan terbagi dua ya Pak Kacai, dulu dari pas di muslim dulu ada ayat muhkamat yang bisa dipahami, dicerna maknanya sesuai dengan isinya. Ada juga ayat mutasyabihat yang butuh takwil, tafwid atau juga ditafsirkan. Nah begitu saja, terima kasih kepada seluruh saudaraku dari Kristiani, mudah-mudahan mencerahkan bagi umat kita masing-masing. Dan sekali lagi mohon maaf Pak Kacai kalau ada kata-kata saya yang salah-salah, kepada seluruhnya saya mohon maaf, dan saya pamit undur diri, ada yang lain mungkin yang lagi ngantri. Nanti dulu jangan pamit. Aduh, masih kangen saya ini, belum Pak kasih karunia bertanya. Ada kegiatan ya Pak Kacai. Boleh. Nah, ini Pak Kacai jauh beda dengan Nandar nih Pak Kacai. Ini kalau baru. dengan ini berilmu ini. Tahu saya, dia suhu ilmu Jauh. Sorok nahu manteknya paham dia. Makanya saya nyambung baru dengan dia. Kalau dengan Nandar nggak ada apa-apanya. Ya, cuma saling terima lah, perbedaan itu harus saling terima. Betul Pak, betul. Dan kami alhamdulillah ya aman-aman saja loh, umat Kristiani, tetangga saya banyak juga, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Betul. Memang harus damai kita hidup di dunia nggak damai, di akhirat neraka tambah rugi 2 kali. Silahkan 17 atau gitu Mas. Benar. Kalau Pak Kasih mau bertanya silakan Bapak Ngada, silakan. Karena saya kira sudah cukup lah, saya kira saya cukup lah, saya menyimak kan. Oke, baik. Saya menyimak ya. Oke, mungkin Pak BTL Itu semuanya. Terima kasih.